Shalom Bapak Ibu seluruh jemaat CWS Peniel, apa kabar? Kami berharap kita semua sehat selalu dan sebentar lagi kita akan memulai ibadah. Mari kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah ini dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Shalom, pada pagi hari ini kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau siapkan hati pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau angkat satu pujian ini bersama-sama yang mengatakan bahwa Ia tidak pernah mengingkari janjinya. Ia adalah Allah yang setia, dan seperti Dia setia, marilah kita juga mau setia untuk melayani Tuhan bersama-sama. Sekalipun ku berjalan lewat lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku akan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau
kasih Bapa buat kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat jalan-jalan-Mu dalam kehidupan kami, di mana Engkau memimpin kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami umat-umat-Mu Tuhan telah berkumpul bersama-sama, baik virtual maupun secara onsite di tempat ini Tuhan. Tapi kami percaya bahwa Engkau hadir bersama-sama dengan kami, bahwa Engkau mau beracara di tengah-tengah kami. Engkau yang mau berbicara kepada kami Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkan. Tuhan, kami akan terus memuji memuliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Engkau saja yang beracara dalam ibadah kami Tuhan, dari awal hingga akhirnya kami serahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita mau katakan amin. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Kita mau naikkan pujian bersama-sama, amin. Yang bersemangat boleh lambaikan tangannya. Yes, kita mau terima kuasa-Nya Tuhan. Kami yang telah ditebus
Di situ pasti, di situ pasti mujizatmu terjadi. Di situ pasti, di situ pasti mujizatmu terjadi. Percaya bahwa dimanapun kita berdiri, kemanapun kita akan pergi, di situ ada mujizatnya Tuhan. Percaya? Amin. Kita mau sambung pujian kita. Kita mau naikkan pujian ini. Engkaulah kuatku. Hey. Katakan, meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, batu dan keselamatanku, kuatanganku, perlindunganku, Allah Tuhan, kemenanganku. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, batu dan keselamatanku, kuatanganku, perlindunganku, Allah Tuhan, kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaan, gunung batu, batu dan keselamatanku, kuatanganku, perlindunganku, Allah Tuhan, kemenanganku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, batu dan keselamatanku, kuatanganku, perlindunganku, Allah Tuhan, kemenanganku. Kemenanganku, Tuhan, kemenanganku, Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kekuatan yang Kau berikan bagi kami. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan. Kita mau siapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan firman yang telah dipersiapkan oleh hamba-Nya.
kita naikkan pujian ini bersama-sama. Pujian syukur kita pada Tuhan, karena Dia telah mengasihi kita. Telah mengangkat kita menjadi anak-Nya. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Betapa hatiku, betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untukku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai anak-Mu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan
kami bersyukur mendapati bahwa diri kami diperkenan oleh Allah menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Siapakah kami adanya? Kami diciptakan dari debu dan tanah, barang yang fana. Tetapi Engkau menjadikan kami makhluk yang mulia di hadapan-Mu, dan Engkau berkenan memakai kami untuk melayani jiwa-jiwa yang Engkau percayakan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini. Kalau kami bisa beribadah, kami bisa melayani, semua adalah anugerah dari Allah. Dan kami teringat ada banyak orang di luar sana yang sedang bergumul dengan tubuhnya. Mereka yang kena sakit, mereka yang terpapar COVID-19. Kami berdoa supaya lawatan Allah turun ke atas mereka. Engkau akan membuktikan bahwa Engkau adalah Allah yang penuh kasih, yang telah berkorban di kayu salib buat mereka. Buatlah mereka mendapatkan jamahan yang khusus dari Allah. Ada kesembuhan, ada mujizat. Demikian dengan anak-anak-Mu yang mungkin punya sakit penyakit hari ini. Atau mereka sedang bergumul dengan beban-beban kehidupan dan sakit penyakit beberapa waktu ini. Hari ini kami berdoa bersama-sama bahwa Roh Kudus bekerja, kuasa-Mu dahsyat dan ajaib. Kami mau mengangkat iman kami tinggi, bahwa Allah telah memikul sakit penyakit kami di atas kayu salib. Dan kami terima kuasa kesembuhan dari Allah di dalam nama Yesus. Sehingga kami tidak lagi menjadi lemah. Dan Engkau memberkati setiap pemimpin-pemimpin negara yang bergumul untuk mengatasi pandemi COVID-19. Dan sementara mereka menjaga kesehatan masyarakat dan juga menjaga perekonomian tetap kuat, Engkau yang memberi hikmat, Engkau memberi tuntunan, dan khususnya kepada Bapak Presiden Indonesia, Bapak Joko Widodo, Engkau memberkati bersama wakil dan juga para menteri serta lembaga-lembaga yang ada. Engkau membela aparat keamanan yang bertugas, Engkau membela, melindungi mereka. Kami berdoa tenaga kesehatan Engkau berkati, dan setiap kami juga diberi semangat dan dorongan dengan hikmat Allah untuk menjaga diri supaya kami tidak menyebarkan virus kepada yang lain. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau jamah kami dan berkatilah kami dengan firman-Mu hari ini. Biar kami kuat menjadi alat Tuhan, memenuhi kehendak Allah dan panggilan Allah dalam hidup ini. Kami siap diberkati oleh firman Allah. Urapan-Mu turun atas kami dan atas hamba-Mu yang terbatas. Biarlah Tuhan sendiri yang berbicara. Tuhan menguduskan mulut bibir hamba-Mu dan segala yang dipersiapkan, supaya semua mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Di dalam nama Yesus kami sambut firman Allah pagi ini. Yang percaya katakan amin. Terima kasih. Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema keluar dari kesepian. Mari kita baca ayat Kejadian 32 ayat 24. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Saudara-saudara, kalau kita bicara tentang kesepian, kesepian dan sepi itu berbeda. Kalau sepi, kalau saat kita seorang diri di rumah, itu sepi. Kesepian merupakan keadaan emosional yang kompleks, yang menimbulkan rasa tidak bahagia. Ini adalah masalah emosi yang dialami oleh orang-orang yang merasa sepi. Penyebab hal ini adalah karena kurangnya interaksi dengan orang lain. Ini dikatakan oleh seorang pakar yang bernama Dr. Handoyo Handrakusuma. Dan di dalam web
F-side dikatakan perasaan hampa atau kosong di dalam diri Anda merasa terisolasi atau terpisah dari dunia ini. Terpisah dari orang-orang yang Anda ingin bersama dengan mereka. Itu adalah rasa sepi yang ada dalam diri seseorang atau kesepian. Saudara-saudara, kesepian ini dapat melanda siapa saja. Kesepian dapat dialami oleh siapa saja, baik anak-anak. Kalau kita bisa lihat, kadang-kadang bayi menangis. Jangan biarkan terlalu lama dia menangis. Saat dia menangis terlalu lama, sebenarnya dia merasa ada yang kosong. Dia ingin mungkin dipeluk, dia ingin diperhatikan. Dia merasa sepi. Itulah kesepian. Saudara-saudara, gambaran kesepian di dalam Alkitab dikatakan seperti burung hantu yang sendirian di padang gurun. Itu ditulis oleh pemazmur. Mazmur 102 ayat 6 dan 7 berkata, "Aku sudah menyerupai burung undan di padang gurun. Sudah menjadi seperti burung ponggok pada reruntuhan. Aku tak bisa tidur dan sudah menjadi seperti burung terpencil di atas soto." Saudara-saudara, pemazmur menggambarkan begitu seorang yang merasa kesepian, ada rasa seperti burung hantu yang sedang bertengger sendirian. Tidak ada teman, tidak ada orang yang bisa diajak bicara, berkomunikasi. Itulah gambaran kesepian yang ditulis oleh pemazmur. Pada pagi hari ini bersama kita akan melihat penyebab kesepian. Penyebab kesepian kalau kita melihat dunia saat ini. Penyebabnya paling besar adalah masing-masing dalam keluarga sudah sibuk. Ya. Kemajuan teknologi menyebabkan satu dengan yang lain dalam keluarga sepertinya tidak ada komunikasi atau waktu bersama sudah kurang. Kemudian masing-masing sibuk, tidak memperhatikan satu dengan yang lain. Saudara-saudara, kita melihat bapak pulang kerja sudah sibuk, sudah capek, langsung setel TV. Zaman sekarang mungkin ambil gadget, mulai dengan gadgetnya. Kemudian anak-anak dari pagi, karena sekarang sekolah semuanya udah masih online, jadi dari pagi selesai sekolah, masuk kamar, ambil gadget, main game, atau dengan iPad-nya. Anak-anak remaja, mereka sibuk dengan tontonan. Apa itu? Film-film zaman now ya. Ibu-ibu sibuk juga. Ya masing-masing punya kesibukan. Kemudian, penyebab kesepian yang lain adalah ketika seseorang ditinggalkan. Ketika seseorang ditinggalkan oleh orang yang dikasihinya. Apakah itu orang yang kita kasihi dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga, atau anak-anak sudah dewasa, mereka kuliah di tempat yang lain, mereka pergi jauh dari kita. Serasa ada yang kosong. Itulah kesepian. Kemudian penyebab yang lain mungkin dihianati oleh orang terdekat. Daud salah satu yang dapat kita lihat di dalam Mazmur pasal 25 ayat 6. Daud merasakan kesepian saat dia harus tertindas, dia harus pergi dari rumah karena anaknya sendiri ingin membunuhnya. Orang-orang bangsa Israel, mereka juga saat itu
ingin menangkap Daud. Saudara-saudara, Daud berusaha pergi jauh, tinggal sendirian. Keluarganya, istrinya, semua ditinggalkan. Daud merasa kesepian. Ini beberapa penyebab kesepian. Saudara-saudara, orang yang kesepian atau orang yang merasa sepi, dia berusaha untuk mengatasinya. Anak-anak muda yang di rumah kurang perhatian, di rumah melihat tidak ada yang memperhatikannya. Banyak kita melihat anak-anak muda menjadi pecandu. Mereka pergi minum, mereka pergi dengan obat-obatan. Bukan hanya anak muda, saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau kita melihat pesta pora, mabok-mabokan, itu dilakukan juga oleh orang-orang dewasa. Mungkinan di mana di rumah tidak diperhatikan, kurang merasa ada kehangatan. Pergilah bapak-bapak malam-malam minum, berkumpul dengan yang lain. Mereka membentuk satu persekutuan, satu geng, di mana di sanalah mereka bersatu. Mereka ingin menemukan persahabatan, tetapi tidak menemukan. Itu semua adalah usaha yang dilakukan orang-orang yang merasa kesepian. Kalau kesepian itu terus-menerus, rasa itu terus ada dalam diri seseorang, akan mengakibatkan orang-orang yang merasa sepi, orang-orang yang kesepian itu akhirnya akan menjadi orang yang depresi. Kemudian menimbulkan berbagai penyakit. Mungkin itu pencernaan atau yang lainnya. Orang-orang yang merasa sepi berakibat bisa menyakiti orang lain, saudara-saudara. Akhirnya menyakiti diri sendiri. Ada beberapa orang yang ditulis, ya, seorang pemenang Nobel, dia adalah seorang novelis terkenal dari Amerika bernama Ernest Hemingway. Saudara tahu, dia menulis begitu banyak novel. Suatu hari, dia pernah diundang oleh Bapak Presiden Amerika untuk datang saat peresmian Bapak Presiden Amerika, salah satu, ya, Bapak Kennedy. Apa yang dilakukan Hemingway? Dia tidak berani keluar. Yang lebih menyakitkan berita yang kita baca. Akhir hidup dari novelis ini, dia ambil pistol, dia tembakkan ke kepalanya. Dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Karena dia merasa sepi, tidak ada yang bisa mengobati, tidak ada yang bisa mengisi kekosongan dalam jiwanya. Dia akhiri hidupnya dengan bunuh diri. Satu lagi contoh orang yang kesepian. Seorang mahasiswa yang sangat pintar di Amerika. Apa yang dilakukan? Karena dia merasa tidak ada teman, tidak ada tempat untuk dia curhat, untuk dia bisa mengeluarkan isi hatinya. Dia rasa sepi, merasa tertindas, merasa terasing. Dia membawa pistol, dia datang ke kelas, dia tembakkan temannya, dia bunuh teman-temannya. Tidak sampai di situ, dia menyakiti dirinya sendiri. Dia pergi ke perpustakaan. Akhiri hidupnya, dia tembak kepalanya sendiri. Akhir hidup yang sangat menyedihkan. Dari beberapa contoh yang sudah kita lihat, jika seseorang merasa sepi yang terus-menerus, di mana dia tidak bisa mengatasinya,
di mana dia tidak bisa keluar dari kesepian itu, mengakibatkan hal-hal yang buruk terhadap diri sendiri dan orang lain. Menurut seorang psikiater bernama Dr. Leonard Zunin dari Los Angeles, masalah terbesar umat manusia adalah kesepian. Kemudian, seorang psikoanalisis bernama Eric Froman berkata, kebutuhan terdalam manusia adalah kebutuhan untuk mengatasi keterpisahannya. Kebutuhan meninggalkan penjara kesendiriannya. Jadi saudara-saudara, dari pendapat orang-orang yang terkenal ini, kita melihat bahwa kesepian itu adalah satu hal yang sangat mengerikan. Mother Teresa yang hidup di Kalkuta, di daerah Kumuh, berkata, kesepian adalah jenis kemiskinan yang paling mengerikan. Jadi, jika kesepian itu adalah hal yang membuat kita merasa tidak mampu berbuat sesuatu, rasa sepi itu bisa mengakibatkan hal-hal yang buruk. Jika pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, ada di antara kita merasa sepi, tertindas, ada bagian dari hidup ini yang kosong, mungkin karena ditinggalkan oleh orang yang dikasihi. Di masa pandemi ini, kita merasa jauh dari anak, keluarga, tidak dapat mengunjungi satu dengan yang lain. Rasa sepi itu harus kita atasi. Kita harus keluar dari rasa sepi itu. Firman Tuhan mengajarkan kita langkah yang harus kita ambil supaya kita bisa keluar dari rasa sepi, supaya kita bisa keluar dari kesepian. Pertama, datanglah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah pernah mengalami kesepian dan menang atas rasa sepi itu. Saat Tuhan kita harus berdoa seorang diri di Getsemani, dia harus mencucurkan keringat seperti darah. Dia merasakan ada sesuatu yang kosong. Terlebih saat di atas kayu salib, Tuhan Yesus berteriak, Eli, Eli, lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Saudara, disitulah Tuhan merasa sepi karena Allah meninggalkan dia karena dosa-dosa kita. Karena segala dosa kita yang ditanggung Tuhan di atas kayu salib. Jika Tuhan kita sudah merasakan sepi itu, jika Tuhan kita sudah mengalami kesepian, dia menang atas kesepian, mari datang kepada dia. Di dalam dia ada keselamatan. Di dalam dia kita akan merasakan ada kemenangan, ada pertolongan, ada perlindungan. Mazmur pasal 62 ayat 7 dan 8 berkata. Mazmur 62 ayat 8 berkata. Kita mulai ayat 7. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyang. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Mari datang kepada Tuhan. Saat Yakub bergulat dengan malaikat Tuhan sepanjang malam, di saat dia sendiri, di saat dia tidak tahu harus berbuat apa, semua pergi, disuruh pergi dulu, istri, anak-anak. Karena apa? Karena ada ketakutan. Dia merasa takut harus bertemu dengan kakaknya. Saudara-saudara, saat Yakub bergulat dengan malaikat, sampai dia menemukan kemenangan, dia boleh merasakan ada sukacita, ada kedamaian, dia menerima kemenangan.
Yeremia 29 ayat 13 berkata, Yeremia 29 ayat 13, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menyanyikan aku dengan segenap hatimu. Mari, saat rasa sepi itu datang, kita mau mencari Tuhan. Saat rasa sepi itu melanda hidup kita, percayalah, di dalam Tuhan kita akan menemukannya. Ketenangan, kedamaian. Carilah Tuhan. Datang kepada Tuhan Yesus dengan segenap hati. Kita datang kepada Tuhan Yesus karena Dia adalah sahabat sejati kita. Amsal katakan, Amsal 18 ayat 24. Seorang sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Yesus, Tuhan kita, adalah sahabat. Dia mau mengisi kekosongan dalam jiwa kita. Dia mau menolong saat kita rasa tertindas, rasa tidak mampu, rasa hidup ini tidak ada gunanya. Kesepian yang membuat kita depresi. Datanglah kepada Tuhan Yesus yang adalah sahabat sejati kita. Datang kepada seorang sahabat sejati. Karena dia sudah menyerahkan hidupnya. Dia sudah menyerahkan hidupnya buat saudara dan saya. Dia menyebut kita sahabatnya. Datanglah kepada sahabat sejati kita. Karena dia menyertai kita sampai akhir zaman. Jangan keraskan hati kita. Jangan biarkan kita harus mengalami kesepian pagi ini. Saat kita mendengarkan firman Tuhan. Saat kita mendengarkan suara Tuhan pada pagi hari ini. Maupun dimanapun saudara berada. Datang kepada Tuhan Yesus. Ada keselamatan. Ada pertolongan. Dia sahabat sejati kita. Setelah itu, langkah berikutnya yang harus kita ambil, kembali ke gereja lokal. Ini ada langkah supaya kita bisa keluar dari rasa sepi, supaya kita bisa bebas dari kesepian. Datang kepada Yesus kemudian kembali ke gereja lokal. Ada kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 42, demikian firman Tuhan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. 47. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, kembali ke gereja lokal. Mari datang ke rumah Tuhan. Ya, saat pandemi kita tidak bisa ke gereja. Tapi inilah kebenaran firman Tuhan. Gereja adalah rumah kedua bagi orang percaya. Gereja adalah rumah kedua bagi setiap saudara yang sudah menerima Tuhan, yang sudah datang kepada Tuhan, yang sudah menerima keselamatan, yang sudah mengalami kemenangan, yang sudah menerima pertolongan, yang sudah bergulat sampai menemukan kedamaian itu, menemukan kemenangan itu. Kembali ke gereja lokal bersama-sama dengan orang-orang percaya, bertumbuh bersama, bertumbuh dalam pengajaran, bertumbuh di dalam pengenalan akan firman Tuhan. Kesepian yang saudara dan saya alami, yang datang dalam hidup ini, saat kita berkumpul dengan saudara-saudara kita, saat kita kembali ke gereja, kesepian itu akan pergi. Saudara-saudara, belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Dari orang-orang percaya mula-mula. Mereka berkumpul bersama. Mereka memecahkan roti. Mereka saling memperhatikan. Mereka saling menghibur. Saling berbagi.
Kalau saat ini kita tidak dapat ke gereja, tetapi kita masih bisa bertemu dengan rekan-rekan kita lewat saat ini, telepon. Pertemuan-pertemuan yang diadakan lewat Zoom. Doa-doa yang kita buat lewat Zoom atau doa-doa yang diadakan mungkin oleh badan penghubung pusat, penghubung daerah. Bersama-sama kita masih menikmati. Kemudian di masa pandemi ini kita juga bisa berbagi. Ya. Kalau kita melihat ada saudara kita yang kekurangan, ada saudara kita yang saat ini menderita sakit, kita masih bisa berbagi. Jangan berpikir, itu urusan mereka. Saya di masa pandemi ini sulit. Saudara-saudara, sesulit-sulitnya kita masih bisa makan, kita masih bisa diberi berkat oleh Tuhan. Mari berbagi. Saat kita berbagi, saat kita memberi, kita mengikuti teladan jemaat mula-mula, di mana mereka berkumpul, memecahkan roti, saling berbagi. Masih bisa kita lakukan meskipun di masa pandemi. Rasa sepi, orang tua yang ada di gereja ini, kita bisa say hello. Ya. Ada yang bilang, bete, saya sudah bete di rumah aja. Saudara-saudara, di masa pandemi seperti sekarang ini, kita masih bisa membawa rekan-rekan kita untuk bersama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan, untuk bersama-sama memuji Tuhan lewat ibadah online kita. Jangan berhenti sampai saudara saja. Bawa orang lain, bawa saudara-saudara kita yang lain. Ingatkan mereka harus tetap beribadah. Harus tetap mengikuti ibadah lokal, gereja lokal kita. Bersama-sama kita bertumbuh. Kita mendengar ada jemaat, ada anggota gereja kita yang merupakan keluarga kita sendiri dalam Tuhan. Ada yang kekurangan, ada yang sakit. Mari kita saling memperhatikan. Ini adalah bukti bahwa kita menjadi orang-orang yang berdampak. Di mana kita mengikuti teladan dari gereja mula-mula. Saudara-saudara, jadi untuk keluar dari kesepian, kita sudah tahu. Datang kepada Tuhan Yesus. Artinya kita memiliki relasi, memiliki hubungan di dalam Tuhan. Kita dekat dengan Tuhan kita. Kita erat dengan Dia. Karena di dalam Dia ada keselamatan, dalam Dia ada pertolongan. Dia adalah sahabat sejati kita. Kemudian kembali ke gereja lokal, artinya memiliki relasi, hubungan dengan sesama anak-anak Tuhan, memiliki hubungan dengan sesama dengan kasih Kristus. Karena kita semua adalah orang-orang yang membutuhkan satu dengan yang lain. Kita adalah makhluk sosial. Kita saling memperhatikan. Demikian sehingga kita boleh keluar dari rasa sepi itu. Kesepian itu akan pergi dari hidup kita. Inilah kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Kita akan mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Bapa di dalam surga, hamba sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Hamba sudah selesai memberitakan isi hati-Mu. Inilah isi hati Tuhan buat kami semua di tengah-tengah. Di masa pandemi ini mungkin ada rasa sepi yang menguasai hidup kami. Kesepian di mana kami tidak bisa keluar kemana-mana. Tetapi firman Tuhan mengajar kami. Firman Tuhan mengingatkan kami semua. Kami harus datang kepada Tuhan kami. Kami harus mempunyai hubungan yang erat dengan Allah kami. Sehingga kami boleh menerima keselamatan. Kami boleh menerima kedamaian. Kami boleh menerima pertolongan yang daripadamu. Kami juga harus memiliki hubungan dengan sesama anak-anak Tuhan. Kami mau Tuhan,
Kami juga mau membawa orang lain yang belum mengenal Tuhan. Mungkin saat ini ada yang tertindas, ada yang terpuruk, merasa tidak mampu, merasa tidak dapat berbuat sesuatu. Beri kami kekuatan untuk membawa mereka kembali kepadamu. Beri kami kekuatan untuk membawa mereka mengenal Kristus sebagai juru selamat. Beri kami Roh-Mu untuk kami membawa mereka kembali ke rumah-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami percaya firman-Mu diberitakan bukan kebetulan, tetapi inilah isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah dengar firman Allah, supaya kita bisa keluar dari kesepian. Ingat, kita harus melekat, dekat pada Tuhan, dan juga tetap dekat, berhubungan, berkomunitas dengan saudara-saudara seiman di dalam gereja lokal kita. Manfaatkan segala fasilitas telekomunikasi, media sosial, itu supaya kita tidak terputus di dalam hubungan satu dengan yang lain. Karena Tuhan juga memakai teman-teman kita untuk menghibur kita, untuk menguatkan kita, untuk menasehati kita. Terima kasih kepada Tuhan, terima kasih kepada pembicara kita hari ini yang dipakai oleh Tuhan. Kiranya kita diberkati Tuhan. Dan jangan lupa saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, saudara bisa memberikan persembahan-persembahan saudara, persepuluhan saudara ke rumah Tuhan, melalui gereja ini, biar supaya tersedia makanan di rumah Tuhan. Dan kita harus percaya ketika kita memberi, ketika kita mengembalikan persepuluhan, kita hidup dengan 90% dari penerimaan kita, maka Tuhan adalah Allah yang adil. Dia telah berjanji kepada saudara dan saya, bahwa Dia akan melalukan segala bencana, segala belalang, segala kantong-kantong perbendaharaan yang bocor dari kehidupan kita, sehingga kita tidak akan pernah kekurangan. Kami telah mengalaminya, kami telah mempraktekannya, dan saya percaya saudara juga bisa mempraktekannya. Mari kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Minggu depan kita tetap ibadah online, saudara. Ada perjamuan kudus, kiranya saudara bisa mempersiapkan unsur-unsur perjamuan kudus, roti dan air anggur di rumah, melalui unsur-unsur penggantinya. Tuhan akan menolong kita. Mari satukan hati, buka hati saudara. Tuhan Allah di surga selalu baik buat kehidupan saudara sekalian. Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Ia Allah yang peduli buat kehidupan saudara. Dia hadir untuk mengisi relung hati saudara, sehingga saudara tidak merasa kesepian. Ia mau berbicara kepada saudara. Ada firman Allah menjadi sarana di mana Allah berbicara kepada kita. Kita akan menggunakan dan memanfaatkannya. Terima kasih kepada Tuhan Allah yang tidak pernah membiarkan kami sendirian. Terima kasih ya Allah, karena Engkau menghadirkan keluarga di tengah-tengah kami. Mereka adalah orang-orang yang diutus oleh Tuhan untuk menjadi sahabat bagi kami, di mana kami akan keluar dari kesepian. Kami berdoa supaya hubungan suami istri, hubungan rumah tangga orang tua dan anak menjadi lebih baik. Setelah dengar firman Tuhan hari ini, kami akan bangun komunikasi sehingga tidak ada yang merasa sepi. Kami mau memberikan waktu yang terbaik, waktu yang berkualitas untuk keluarga kami lebih dulu. Selain kami berhubungan dengan Allah, kami juga mempraktekannya di dalam keluarga kami dan juga dengan sahabat-sahabat kami. Biarlah Tuhan Allah di surga memberkati jerih lelah setiap anak-anak-Mu. Mereka yang bekerja, mereka yang berusaha di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah kesulitan ekonomi saat ini. Engkau hadir, Engkau membantu, dan Engkau Allah membuat seluruh aktivitas anak-anak-Mu tetap terlaksana, dan ada berkat jasmani yang Engkau kirimkan. Demikian juga dengan anak-anak yang masih sekolah, yang kuliah Tuhan. Engkau hadir, Engkau beri hikmat, Engkau beri semangat, sekalipun dalam kegiatan pembelajaran ini mereka melakukannya secara online. Tuhan,
mereka tidak akan kesepian. Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan. Biarlah kami semua yang melayani juga diberi kekuatan kehadiran Allah. Dan kami berserah kepada Allah buat masa depan kami yang telah Engkau janjikan. Hari depan yang penuh harapan, masa depan yang selalu tersedia buat kami. Itu Allah kerjakan bagi kami. Dan sekarang kami ingin menerima berkat-berkat yang baru dari surga. Tuhan Allah di surga, Engkau menumpangkan tangan atas kami sekalian. Engkau melindungi dan memberkati kami. Engkau menjaga dan memberkati keluar masuk kami. Engkau memberi kesehatan yang baik. Yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Yang letih lesu beban berat diberi kelegaan oleh Allah. Allah memberi penghiburan kepada mereka yang sedih, merasa kesepian. Tuhan hadir dan Tuhan menghibur mereka. Dan sekarang Tuhan Allah di surga menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan Allah di surga menghadapkan wajahnya kepada saudara sekalian dan memberikan damai sejahtera. Terimalah damai sejahtera yang dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, penyertaan persekutuan Allah Roh Kudus, tinggallah tetap dalam hidup saudara dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita sekalian. Setiap kita yang percaya bersama katakan, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati. Sampai bertemu di minggu depan dalam ibadah kita dan disertai perjamuan kudus. Tuhan berkati. Puji nama Tuhan, kita sudah di ujung ibadah pada hari ini. Saya percaya kita semua diberkati melalui ibadah online pada hari ini. Dan kita semua sudah dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati.